Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya mau sebuah readingan untuk zodiak Gemini dan Leo ya. Bagaimana kisah percintaan mengenai zodiak Gemini dan Leo? Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya ya. Yang mau private reading, terapi, terus self healing, behavior terapi, spiritual coaching, juga bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Ini genderless dan juga timeless, bisa berlaku kapan aja, dan gendernya bisa perempuan dan laki-laki, dibuka kapan aja ya. Oke, timeless juga. Oke. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Kisah asmara Taurus dan kisah asmara Gemini dan Leo. Kisah asmara Gemini dan Leo. Oke. Ada The Moon, ada Wheel of Fortune, ada The Lover, ada Ten of Wands, ada The Magician, ada Seven of Wands. Jelas di sini terlihat bahwasannya memang ketika kalian bertemu antara Gemini dan Leo ya, itu berdasarkan dari pengalaman di masa lalu, dimana memang ketika kalian bertemu, kalian sudah terbangkit spiritualnya, atau ada juga yang memang sama-sama membangkitkan, dalam artian sama-sama memberikan kesadaran penuh terhadap hidupnya masing-masing, walaupun beban di pundak itu begitu berat ya. Dan memang buah dari perjalanan Gemini dan Leo gitu kan, suatu hubungan yang dia bisa menarik rodanya ke atas ya. Lalu buah dari kebangkitan spiritualnya itu adalah ya energi The Magician juga gitu. Apa yang diinginkan didapat, manifestor. Oke. Ya, dan hubungan antara satu sama lain itu ya begitu hangat ya, karena adanya suatu kesadaran penuh dari masing-masing pihak dan bisa bekerja sama, dalam artian mereka tipe orang yang sama-sama bisa bekerja menanggung semuanya itu sendiri ya, dan memang hubungan yang satu sama lain itu bisa memberikan suatu kekompakan ya, gitu. Yang saya rasain seperti itu. Oke, kita lihat bottom of the decknya untuk energi asmara, kisah asmara Gemini dan Leo ya. Walaupun mungkin ada salah satu di antara kalian, atau juga bisa bukan hanya salah satu di antara kalian, tapi bisa juga salah satu atau keduanya belum bisa sepenuhnya move on dari masa lalu ya. Dan di sini ada Temperance, dimana memang kalian akhirnya sama-sama healing, sama-sama menyembuhkan gitu kan. Akhirnya ya adanya kesadaran spiritual gitu. Healing gak cuman untuk permasalahan spiritual, tapi ke permasalahan pribadi ya, dimana memang kalian akhirnya bisa menyeimbangkan hidup kalian, gak cuman hanya materi gitu, tapi bisa membuat balance hidup kalian ya, seperti masalah ibadah, masalah kehidupan masyarakat dan lain-lain. Dan ketika kalian bertemu, ketika kalian bersama gitu kan, saling memberi kebahagiaan satu sama lain gitu ya. Kebahagiaan yang luar biasa diberikan antar pasangan dan keturunannya.
ya. Queen of Cups di sini ya memang saling bisa menjaga perasaan satu sama lain, dan mereka saling bertransformasi gitu ya, bertransformasi, dan mereka menjadi sosok seseorang yang dalam menghadapi sesuatu ya jauh lebih sabar gitu kan, jauh lebih simpati, empati, dan bisa melihat perspektif yang jauh berbeda. Jadi ketika kejadian dahulu itu tidak terlalu baik, oh hikmahnya tuh ini gitu, oh gue tuh akan dipertemukan dengan pasangan yang baik gitu kan, yang sama-sama bisa uh, menghandle atau membantu gitu kan, uh, baik itu sendiri maupun bersama-sama gitu. Dan memang oh ternyata gue mau dikasih ini loh, apa yang mau gue dapat tuh gue dikabulin gitu loh ya, energi manifestor. Dan akhirnya kalian menjadi sosok seseorang yang wow gitu loh, bisa mengerti perasaan orang lain, apa maunya orang lain, dan jago banget gitu untuk berkomunikasi, komunikatif ya. Terus the high prestige di sini uh, jadi sosok seseorang yang bijaksana, bisa mengerti kebenaran ya, mana yang benar dan mana yang salah, hitam putih, tidak menjadi abu-abu gitu. Dan memang Nine of Wands di sini walaupun itu bebannya berat, walaupun itu memang banyak sekali yang harus kalian tangani sendiri, tapi kalian bisa melalui itu. Dan ketika kalian bertemu, kalian benar-benar menutup siklus di masa lalu ya. Oke. Kita ke monologinya ya, kita ke monologinya. Oke, kita ke monologinya. Kuncinya adalah percaya diri, yakin, tapi jangan overconfidence ya. Terus bentar, ada kartu yang oke. Sorry ya, saya belum mau beli kartu, itu kan masih nyaman dengan ini. Dan percaya terhadap hal-hal yang gak mungkin, ya bisa jadi mungkin. Seperti energi The Magician ya, bisa diwujudkan. Terus ya waktunya memang kalian satu sama lain merilis hal-hal negatif. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kalian bertemu, energinya itu energi healing ya, satu sama lain saling menyembuhkan, dan keluarlah dari zona nyaman ya. Terus kalian memang dinilai sudah cukup baik, dan bawalah semua situasi itu ke dalam atau menggunakan cinta. Dan adjustment are required ya, dimana memang semua yang berubah itu butuh penyesuaian ya. Misalkan kalian berubah jadi dari orang yang tidak rajin ibadah menjadi rajin ibadah gitu ya. Nah, dan memang akhirnya kerja keras kalian terbayar gitu ya. Cintai diri kamu terlebih dahulu ya. Ketika kamu mencintai diri kamu terlebih dahulu, maka energi-energi orang yang menyukai kamu itu akan tertarik, karena mereka melihat gila ya, dia tuh udah asik loh sama dirinya sendiri gitu kan. Dan mungkin akan ada yang melakukan traveling gitu kan, untuk bisa lebih ngeblend, atau nanti setelah nikah, kalau sampai akhirnya nikah ya, kalian akan melakukan honeymoon dan berjuang untuk mimpi-mimpi kalian. Lalu kalian juga harus apa ya, memiliki chemistry satu sama lain dan saling mengenal satu sama lain ya. Kalau udah chemistry udah susah.
dia pasti erat biasanya, dan ternyata kalian dipertemukan lagi itu ada misinya gitu, karena mungkin di masa lalu kalian tuh pernah punya past life relationship ya. Dan cobalah mundur sejenak dari dunia, dari hiruk pikuk, biar kalian bisa lebih mengenal satu sama lain, dan cobalah untuk memberi kesempatan kehidupan percintaan kamu untuk yang kedua kali, karena nggak semua pasangan atau lawan jenis itu seperti itu. Dan cobalah untuk calling in your soulmate ya, keluar dari zona, dan kamu akan keluar dari permasalahan pribadi kamu. Failure ya, I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Jadi saya mengerti bahwasanya kesalahan ada peluang saya untuk belajar ya. Dan memang death itu kartu transformasi ya. Ini diperkuat lagi di kartu oracle ya. Memang kamu bertransformasi menjadi sosok yang jauh lebih baik. Lalu kamu tidak menyalahkan diri kamu ya, atau menyalahkan orang lain, tapi lebih ke ya udah, ini memang jalan Allah. Dan in decision I use my intuition in all aspect to life. Jadi kamu memang bisa memutuskan, akhirnya kamu bisa memutuskan segala hal, sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kamu kan dengan menggunakan intuisi, karena hadiahnya juga intuisi. Dan kamu bangga gitu dengan diri kamu sendiri, tapi nggak over pride ya. Kamu percaya diri, dan kamu akhirnya bisa membebaskan diri kamu ya, bisa freedom membebaskan diri kamu. Oke. Ya, bisa Asmara, Gemini dan Leo. Trust your intuition, dan di sini ada kamu menggunakan intuisi dalam setiap keputusan dalam hidupmu. Jadi memang intuisi kamu bertambah tajam, dan kamu bisa mengemas rasa sensitivitas kamu dengan cukup baik. Be gentle with yourself ya, kamu memang jadi orang yang bisa lebih gentle sama diri kamu ya, berani mengakui kesalahan, dan kamu memaafkan kejadian di masa lalu dengan pasangan kamu, karena kamu tahu memaafkan adalah salah satu healing terbaik ya. Lebih bisa menstabilkan keuangan dan lebih bijak dalam menggunakan keuangan satu sama lain. Mungkin dulu tuh gak bijak banget gitu menggunakan uang ya, Gemini dan Leo. Juga bisa lebih merawat diri kamu, dan lebih bisa menerima diri kamu. Terus ya, kamu gak bisa mempersilahkan siapapun masuk ke dalam diri kamu gitu loh. Kamu baik sama semua orang, welcome, tapi gak semua orang bisa masuk dalam kehidupan kamu gitu, karena pelajaran hidup yang selama ini memang kamu dapatkan ya. Oke. Menghabiskan waktu dengan teman-teman, banyak kamu lakukan di waktu luang berdua ya, atau kalian bisa pergi berdua, terus ada waktu me time, terus kalian healing juga dengan menggunakan musik-musik healing. Dan soak in a bath ya, kalian lebih banyak waktu dengan berendam.
terus memperlakukan orang lain atau membuat hal-hal manis seperti kue-kue, seperti cookies atau apapun, dan melakukan beauty ritual kecantikan, perawatan dari dalam maupun dari luar. Terus kalian itu juga kisahnya tuh seperti dongeng ya, happy ending, dan kalian coba lakukan untuk plan vacation itu ya merencanakan traveling ya. Mungkin tadi ada honeymoon dan kalian selalu menulis daftar rasa bersyukur kalian dari hal kecil, dan juga kalian banyak melakukan jalan ya, jalan ke santai, jalan ke gunung dan lain-lain gitu. Oke, kita lihat Yogi. Aku masih nyaman dengan kartu ini, jadi kalian sebaiknya kisah asmara, oke, kisah asmara Gemini dan Leo. Oke, ya, kamu harus menutup pintu yang sudah tidak layak untuk kamu pertahankan dan membuka pintu baru, sama dengan The World, menutup kisah lama, membuka kisah baru ya. Terus lebih banyak sesuatu itu yang penting happy gitu kan, terus dimulai dari diri kita. Dan ya memang iya, dan memang sesuatu hal ya dalam hidup itu ketika cobaan diberikan sesuai dengan batas kemampuan kita, dan everyone may sometimes feel like this all day long. Jadi semua orang kadang merasa hari itu terasa lama gitu ya, karena mungkin beban-beban itu gitu. Dan kebanyakan dari kita itu, ayolah kita menanam cinta gitu, melakukan sesuatu dengan penuh cinta. Dan memang kamu energinya you are healing, forgiveness heals ya. Iya, memang satu sama lain akhirnya memberikan satu kesembuhan, menyembuhkan satu sama lain, menyembuhkan, mengisi gitu kan. Dan and then I also wish for you then that your heart is always louder than your head gitu kan. Dan saya juga selalu berharap, berpikir dan berdoa bahwasanya hati itu lebih teriak kencang dibanding dengan kepala gitu kan ya. Jadi intinya adalah ketika kalian bertemu itu kalian sama-sama memberikan suatu hal yang baik, sama-sama healing gitu kan, sama-sama menyembuhkan, kesadaran kalian juga terbangkit, kalian lebih spiritual gitu kan, bisa menarik lagi rodanya ke atas ketika kalian bertemu, punya hubungan yang hangat dan manifestasi yang baik gitu ya. Jadi sekian readingan untuk hari ini, untuk kali ini, yaitu kisah asmara Gemini dan Leo. Kita ketemu lagi dari readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.